Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum mulai diskusi, saya mau bertanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya? Udah berapa minggu kita nggak ketemu? Baik, baik. Sudah Alhamdulillah minggu ya. baik deh. Baik. Oke, alhamdulillah. Baik. Oke, jadi sesuai rencana kita ya, kalau siang hari ini kita akan mengadakan diskusi terkait materi model-model pembelajaran untuk mata kuliah strategi pembelajaran percobaan. Mungkin di sini langsung bisa kita mulai aja ya. Sini saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi. Jadi yang pertama kan kita mau bahas terkait model-model pembelajaran. Uh, ada yang mau ngasih pendapat nggak sih? Kita ke model dulu nih. Apa itu model gitu? Ada yang ngasih pendapat nggak? Saya izin sependapat dari menurut saya model itu diartikan sebagai kerangka atau konsep yang digunakan Pak sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Menurut saya sih gitu deh. Oke, oke. Jadi gitu ya. Mungkin dari teman lain mungkin ada yang mau ngasih pendapat lagi itu apa itu model? Izin moderator. Iya, silakan. Menurut Good and Travers dalam Gafar tahun 2001 halaman 37, model adalah abstraksi dunia nyata atau presentasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, atau lambang lain. Oke, oke. Itu dari David ya. Mungkin dari Feby mau memberi pendapat, boleh? Boleh sih. Kalau aku mengutip dari Suprijono 2009, menurut Suprijono 2009 itu dia berpendapat bahwa model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Kalau menurutku sih gitu sih. Oke, oke. Jadi itu tadi pendapat dari teman-teman ya. Jadi bisa saya simpulin bahwa model itu tuh sebuah rencana atau representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek gitu. Terus juga ada contohnya yaitu model fisik atau market atau prototype. Kalau model citra itu gambar atau rancangan dan rumusan matematis. Oke. Kita langsung masuk aja ke model pembelajaran. Jadi apa sih model pembelajaran itu? Mungkin dari teman ada yang mau memberi pendapat apa itu model pembelajaran? Saya izin memberikan pendapat. Menurut saya model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Oke, oke. Thank you, Arniza. Mungkin ada satu lagi nih yang mau ngasih pendapat apa sih model pembelajaran itu? Saya moderator. Jadi menurut saya model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Oke, makasih Arniza David itu pendapatnya. Selanjutnya model pembelajaran itu pasti punya karakteristik ya. Jadi apa sih karakteristik dari model pembelajaran itu sendiri? Kira-kira menurut kalian apa? Izin memberi pendapat ya. Kalau menurut aku tuh karakteristik model pembelajaran itu adalah yang pertama rasional, teoretik, yang logis, yang disusun
oleh penciptanya. Kemudian yang kedua itu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil. Terus yang terakhir itu karakteristik yang terakhir itu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Gitu sih kalau pendapat aku soal karakteristik. Oke, makasih Feby. Terus saya juga mau ngasih pendapat nih, bahwa belajar dan pembelajaran itu merupakan konsep yang saling berkaitan. Jadi keberhasilan belajar peserta didik itu dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, yang faktor internal itu kondisi dalam proses belajar yang berasal dari dalam diri sendiri, sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Kemudian ada beberapa hal yang termasuk faktor internal, yaitu kecerdasan, bakat, keterampilan, minat, motivasi, kondisi, dan mental. Kemudian selanjutnya itu ada dari faktor eksternal, yaitu kondisi di luar individu peserta didik yang mempengaruhi belajarnya. Adapun yang termasuk faktor eksternal, yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keadaan sosioekonomi, sosiokultural, dan keadaan masyarakat. Jadi belajar itu dilakukan oleh siapa aja, baik anak-anak maupun dewasa. Melalui pembelajaran ini akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Jadi kan di sini pasti ada jenis-jenis juga model pembelajaran. Jadi apa saja sih jenis-jenis model pembelajaran itu? Mungkin saya bisa menjelaskan tentang salah satunya. Yang pertama yaitu model belajar berbasis masalah atau biasa disebut dengan problem based learning. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilannya sendiri, lalu menyusun pengetahuan sendiri yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Model ini menciri-ciri penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan, mengarahkan diri, pembelajar berbasis masalah. Penggunaannya di dalam tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana cara belajar itu. Oke, makasih Armiza. Jadi itu tadi yang pertama ya. Yang pertama itu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian yang kedua nih, ada yang mau ngasih tahu atau jelasin gitu. Saya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif atau yang biasa kita sebut cooperative learning. Jadi model pembelajaran ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Sugianto 2010 halaman 37. Lalu menurut Anita Lee tahun 2007 halaman 29 mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif learning tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Terima kasih moderator. Oke, makasih David. Jadi jenis model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Kemudian yang ketiga nih, mungkin ada yang mau menjelaskan gitu yang ketiga. Oke, mungkin saya izin menjelaskan yang soal model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, kalau model pembelajaran ini tuh tugasnya kompleks, terus berdasarkan tema yang menantang, yang melibatkan siswa dalam mendesain, kemudian memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau seperti kegiatan investigasi.
Terus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan dalam menghasilkan produk. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini sebagai pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, produk yang dihasilkan yang dimaksud berupa barang atau jasa dalam bentuk desain atau skema, karya tulis, karya seni, dan lain-lain. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek ini, siswa akan berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan. Gitu sih kalau soal pembelajaran berbasis proyek. Oke, thank you Feby. Untuk jenis model pembelajaran selanjutnya itu ada model pembelajaran konseptual atau conceptual teaching atau yang disingkat CTL ya. Jadi CTL ini didesain dengan melibatkan siswa mengalami dan menerapkan apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Jadi hal ini memungkinkan siswa mengaitkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah stimulasi. Jadi dapat diambil kesimpulannya bahwa pembelajaran konseptual atau CTL ini adalah pembelajaran yang memiliki hubungan yang erat dengan pengalaman yang sesungguhnya. Dan ini merupakan suatu proses kompleks dan banyak fase yang berlangsung jauh melampaui drill-oriented dan metodologi stimulus respon. Mungkin untuk jenis-jenis model pembelajaran selanjutnya ada yang mau jelasin lagi? Izin moderator, saya ingin menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Jadi inquiry ini berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry, berarti pertanyaan atau pemeriksaan. Model pembelajaran inquiry ini adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Model atau pendekatan pembelajaran inquiry ini merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ciri utama yang dimiliki oleh pendekatan ini yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan seluruh aktivitas yang dilakukan siswa. Diarahkan untuk mencari dan menemukan moderator. Jadi seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self belief serta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Terima kasih moderator. Oke, itu tadi untuk model pembelajaran yang kelima ya. Selanjutnya ada model pembelajaran yang terakhir nih. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Mungkin aku boleh izin ngejelasin lagi soal model pembelajaran pencapaian konsep yang terakhir yaitu atau konsep learning. Nah, kalau dalam model pembelajaran ini tuh siswa tidak disediakan rumusan atau konsep, tetapi mereka menemukan konsep tersebut berdasarkan contoh-contoh yang memiliki penekanan-penekanan terhadap ciri dari konsep itu. Nah, kalau pada pembelajaran ini, peraihan konsep ini, guru menunjukkan contoh dan non-contoh dari suatu konsep yang dibayangkan. Sementara siswa membuat hipotesis tentang apa kemungkinan konsepnya, menganalisis hipotesis-hipotesis mereka dengan melihat contoh dan non-contoh yang pada akhirnya sampai pada konsep yang dimaksud. Gitu sih.
Oke, itu tadi model pembelajaran pencapaian konsep ya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi nih tentang model pembelajaran konsep ini, biar lebih detail. Saya izin menambahkan. Ya, Mungkin ada hal penting dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran pencapaian konsep, yaitu yang pertama, menurut saya menentukan tingkat pencapaian konsep. Tingkat pencapaian konsep atau biasa disebut dengan konsep attainment. Yang diharapkan dari siswa sangat tergantung pada kompleksitas dari konsep dan tingkat perkembangan kognitif siswa. Ada siswa yang belajar konsep pada tingkat konkret rendah ataupun tingkat identitas. Ada pula siswa yang mampu mencapai konsep yang tingkat klasifikator atau tingkat formal. Menurut saya seperti itu, moderator. Oke, terima kasih Armiza tambahannya. Mungkin di sini saya izin menambahkan lagi ya, tentang apa itu hal penting yang dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran pencapaian konsep. Jadi itu analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk membantu guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran pencapaian konsep. Melakukan analisis konsep, guru hendaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, nama konsep, kemudian atribut-atribut kriteria dan atribut-atribut variabel dari konsep, kemudian definisi konsep, contoh-contoh dan mencontoh dari konsep, dan hubungan konsep dengan konsep lain. Jadi itu tadi tentang jenis-jenis model pembelajaran ya. Jadi ada 6, yaitu yang pertama model pembelajaran berbasis masalah, kemudian model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran konseptual, model pembelajaran inquiry, dan kemudian yang terakhir itu model pembelajaran pencapaian konsep. Selanjutnya yang mau kita diskusikan yaitu apa sih fungsi dari model pembelajaran ini gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau beri pendapat apa fungsinya gitu. Mungkin aku izin memberi pendapat ke soal fungsi model pembelajaran nih. Kalau menurut aku tuh fungsi model pembelajaran ini tuh bisa membantu dan membimbing guru untuk memilih teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajarannya itu tercapai. Kemudian model pembelajaran ini juga membantu guru untuk menciptakan perubahan perilaku serta didik yang diinginkan. Gitu sih. Oke, mungkin ada yang mau nambahin lagi nih apa fungsi dari model pembelajaran? Saya izin menambahkan, moderator. Izin menambahkan dari pendapat dari Feby tadi, menurut saya bisa juga untuk membantu guru dalam menentukan cara dan saran untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Ketika guru menetapkan untuk menggunakan model pembelajaran tertentu, secara otomatis guru harus menentukan cara dan sarana agar terciptanya lingkungan seperti yang dikehendaki dalam model pembelajaran yang guru pilih. Misalnya cara mendemonstrasikan konsep, tekanan, dan media atau alat peraga yang diperlukan. Misalnya cara memegang alat, cara menunjukkan konsep-konsep besar yang ada pada konsep tekanan atau gaya dan luas pada siswa. Sarana misalnya menggunakan benda nyata, visualisasi atau menggunakan analogi untuk tersebut. Dapat dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran dapat secara langsung membantu guru untuk menentukan cara dan sarana agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Lalu bisa juga untuk membantu mencapai interaksi antara guru dan siswa yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan model pembelajaran, guru dapat mempunyai pedoman untuk berinteraksi dengan siswa selama guru dapat mempunyai pedoman untuk selama guru proses pembelajaran berlangsung. Misalnya cara berkomunikasi, informasi, cara memunculkan masalah, cara menanggapi pernyataan dan menjawab jawaban dari siswa, cara membangkitkan semangat siswa, dan lain-lainnya. Terima kasih, moderator.
Oke, itu tadi dari Armiza ya. Mungkin di sini saya izin menambahkan apa itu fungsi dari model pembelajaran. Jadi itu fungsinya ada membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum, silabus, atau konten dalam suatu pelajaran atau mata kuliah. Dengan memahami model-model pembelajaran, dapat membantu guru untuk mengembangkan dan mengkonstruk kurikulum atau program pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau mata kuliah. Selanjutnya itu membantu guru atau instruktur dalam memilih materi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran, penyusunan RPP, dan silabus. Dan memahami model pembelajaran yang baik, guru akan terbantu dalam menganalisis dan menetapkan materi yang dipikirkan sesuai untuk siswa. Selanjutnya itu membantu guru dalam merancang kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang sesuai. Oleh karena dalam model pembelajaran ada sintakmatik atau fase-fase kegiatan pelajaran, maka dengan model pembelajaran yang telah dipilih, guru akan terpandu dalam merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu ada memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Dalam setiap model pembelajaran ada sistem pendukung yang mendukung model pembelajaran tertentu. Guru akan terbimbing untuk mengembangkan materi dan sumber belajar, misalnya membuat handout, modul, diktat, dan lain-lain. Itu pendapat dari saya. Mungkin dari David nih, mau menambahkan apa itu fungsi model pembelajaran? Izin menambahkan sedikit moderator, karena waktunya mungkin terbatas juga. Yang pertama yaitu merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru. Lalu ada membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori mengajar. Dan yang ketiga, membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. Itu saja moderator. Oke, makasih David. Jadi itulah tadi fungsi dari model pembelajarannya. Nah, karena model pembelajaran itu banyak ragam atau jenisnya, dan tidak ada model pembelajaran yang cocok untuk segala situasi dan kondisi, serta suatu model yang digunakan dalam pembelajaran tertentu atau topik tertentu pasti memiliki beberapa keunggulan dan keterbatasannya. Jadi seringkali guru atau dosen itu mendapatkan kesulitan dalam memilih atau menentukan sebuah model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, jadi menurut kalian apa aja sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan model pembelajaran ada kesesuaian antara model pembelajaran gitu? Izin menjawab moderator. Ada karakteristik tujuan atau kompetensi yang hendak dicapai. Dalam kompetensi sebagai tujuan, di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga kemahiran atau skill, yang keempat nilai atau value, yang kelima sikap, dan yang keenam minat. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang dikembangkan. Sudah moderator, saya kembalikan ke moderator. Tadi dari David ya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Izin masuk untuk kayak hal-hal yang dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan model pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya tuh lebih spesifik dalam mengembangkan potensi dan kompetensi. Nah, terus yang kedua itu kemampuan dosen atau guru dalam menggunakan model pembelajaran yang dipilih. Jadi, setelah menggunakan model pembelajaran yang dipilih itu membantu membangun hubungan belajar mengajar secara empiris, begitu sih. Oh ya, terus ada satu lagi tuh karakteristik dan modalitas peserta didiknya. Jadi kayak karakteristiknya itu kayak mengetahui gaya belajar siswa gitu. Nah, karena kalau kayak gitu bisa mempermudah guru untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah siswa menyerap informasi secara maksimal.
kasih Fendi pendapatnya. Di sini saya izin menambahkan lagi pendapatnya, yaitu juga lingkungan belajar dan sarana pendukung belajar lainnya. Jadi lingkungan belajar itu memberi pengaruh kepada proses dan hasil perilaku siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian selanjutnya itu juga sesuai dengan pendekatan, metode, strategi, dan teknik yang digunakan. Jadi dengan adanya pendekatan metode strategi serta teknik pembelajaran kegiatan belajar itu maka akan menjadi lebih menarik, menyenangkan. Mungkin Dea terkendala sinyal, saya memberikan pendapat. Menurut saya tuntutan adapun yaitu tuntutan dimensi tertentu, misalnya untuk menyiapkan suatu konsep. Lalu jenis penilaian hasil belajar yang digunakan. Dalam mengevaluasi peserta didik, seorang guru biasanya memiliki beberapa penilaian, seperti penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian kelas, penilaian tugas, dan lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Armiza. Mohon maaf sebelumnya saya tadi keluar karena internet koneksinya jelek. Oke, jadi mungkin itu saja yang kita diskusikan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa masuk ke dalam biar kita lebih paham lagi. Aduh, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya selaku moderator akan mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.